Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Hari ini materi kita adalah tata krama. Tata krama atau kita beretika dalam mencari ilmu itu menjadi sangat penting. Bagaimanapun juga ketika seorang itu berilmu tetapi tidak mempunyai adab, maka bisa jadi ilmu itu akan membinasakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, apalah artinya sebuah pandaian ketika tidak diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari materi yang terkait dengan tata krama. Apa itu tata krama? Seperti yang kalian lihat bahwa tata krama atau norma adalah peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia dan dilakukan oleh siapapun, dimanapun, sejak kita masih kecil hingga sekarang. Sekarang keadaan kita berada di sekolah, bagaimana kita membangun sebuah etika, sopan santun, akhlak di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terkait dengan bagaimana kita bertata krama di sekolah SMP Darut Tawabin. 1. Masuk kelas sebelum guru masuk. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai ketika guru masuk kalian masih berada di luar. Kalau toh kemudian kalian semua terpaksa harus terlambat karena ada suatu hal yang penting, maka boleh kalian tetap masuk, tapi dengan catatan tetap harus memberi salam, kemudian izin kepada guru, klarifikasi akan sebab kenapa kamu terlambat, sehingga guru kalian paham, teman-teman kalian paham, dan juga itu akan memberikan contoh baik pada teman-teman kalian semua. Bisa dipahami anak? Kemudian yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah tata krama hadir di kelas pada waktunya. Artinya ketika jam atau bel sudah berbunyi, baik itu pergantian jam atau awal masuk, kalian sudah harus ada di kelas. Jangan sampai kalian hadir tidak pada waktu pelajaran. Jadi setiap atau semua ibu guru yang mengajar pada waktunya yang sudah ditentukan melalui jadwal pelajaran, itu pun juga harus kalian ikuti. Yang ketiga, anak-anak tidak gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Artinya kalian harus serius, seksama dalam mengikuti pelajaran, tidak bergurau. Karena ketika kalian bergurau, maka yang rugi tidak hanya kalian semua. Semua yang ada di ruangan itu merasa terganggu. Bapak Ibu Dewan Guru pun juga tidak nyaman karena tingkah laku kalian, gaduh kalian. Pun pula teman-teman kamu juga merasa nggak senang karena kamu membuat gaduh atau membuat resek di sekolahan. Kemudian ada tata krama lagi yang perlu kalian perhatikan adalah bersikap sopan terhadap guru. Nah, bagaimanapun juga guru ini adalah sebuah barometer akan keberhasilan kamu yang mencetak, mendidik, mengajar kamu untuk menjadi baik dan sukses. Jika sedikit saja kamu gores luka di hati guru sehingga menyebabkan tidak ridhonya guru kepada kamu, maka itu akan sangat berdampak negatif sekali akan perkembangan kalian semua. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalian harus betul-betul menghormati guru
Dan yang terpenting adalah selalu berusaha agar guru itu menjadi ikhlas dan ridho. Itu yang kelak akan mengantarkan kesuksesan kamu. Tidak cukup kamu hanya berbekal kepada kepintaran atau kepandaian, tetapi doa dari Bapak Ibu Dewan Guru itu menjadi sangat penting dalam mengantarkan cita-cita kalian. Oke anak-anak, lanjut. Selalu mentaati tata tertib yang telah diberlakukan. Berusahalah untuk selalu menjadi siswa-siswi yang taat, patuh kepada peraturan apa yang sudah disepakati di sekolahan. Jangan sampai dilanggar, karena itu akan merugikan kalian semua, bahkan akan merugikan semua yang terkait, termasuk juga kedua orang tua kamu. Karena apa? Setiap pelanggaran nanti ada sanksi, dan sanksi itu bisa jadi nanti akan melibatkan kepada kedua orang tua kamu, sehingga orang tua kamu dipanggil, kamu menjadi malu dan lain sebagainya. Itu selalu berusaha untuk mentaati tata tertib yang sudah diberlakukan. Understand? Oke, lanjut. Sekolah baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Lanjutkan. Next. Sekarang tujuan tata krama siswa. Apa tujuan tata krama siswa itu kita pelajari. Nah, tujuannya adalah agar kita bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma. Bagaimana mungkin kita nanti bisa bergerak, kita bisa bergaul, kita bisa bermain dengan teman-teman yang baik tanpa kita tahu tata cara tata krama yang baik. Makanya dalam sebuah makalah itu anak-anak dikatakan bahwa al-khuluqu bitahalluk, bahwa proses terjadinya akhlak yang baik itu adalah dengan cara belajar bagaimana kita mengetahui akhlak yang baik. Tidak bisa kemudian akhlak yang baik itu muncul begitu saja tanpa melalui proses belajar. Ini yang penting ya. Jadi at-tahalluk al-khuluqu bitahalluk. Akhlak yang baik itu melalui proses sebuah pembelajaran bagaimana tata cara akhlak yang baik. Sehingga ketika kamu sudah baik menjadi orang yang sukses, kamu juga harus ingat tata krama selalu ditempatkan pada posisi yang penting. Karena as-sarafu bil adab la bin nasab. Bahwa kemuliaan itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang namanya adab atau tata krama, bukan karena nasab atau keturunan anak-anak atau gen gitu ya. Tujuannya yang kedua adalah sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi. Ya, jadi tujuannya juga agar kamu ini selalu disiplin ya, dan selalu melaksanakan sesuatu yang positif dalam kehidupan kamu. Oke? Saya rasa untuk tata krama ini hanya sekilas dan nanti akan bisa kamu ketahui secara mendalam ketika kamu sudah betul-betul aktif di SMP Pondok Pesantren Darut Tawabin. Terima kasih anak-anak atas atensinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan terus selalu maju untuk SMP Darut Tawabin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.